Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruzal Effendi dari kelas akuntansi 23 NPM 23412030. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sebuah materi yaitu dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu akan menyampaikan tentang penjelasan yaitu badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Nah, pertama, kita pahami bahwasannya badan usaha itu adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencapai keuntungan. Hal ini bukan sekedar entitas yang mencari profit, namun uh, namun juga memiliki aspek hukum yang mengikat, yang dimana badan usaha menjadi tulang punggung perekonomian yang menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, badan usaha versus dengan perusahaan memiliki sebuah perbedaan yang memang sering secara umum orang menyebutnya dianggap sama, namun terdapat perbedaan mendasar antara badan usaha dan perusahaan ini. Yang dimana badan usaha adalah sebuah lembaga atau organisasi yang menaungi aktivitas bisnis dengan struktur legal yang jelas, sementara perusahaan adalah tempat di mana faktor-faktor produksi, yaitu bahan baku, tenaga kerja, modal, yang diolah untuk menghasilkan barang atau jasa. Dari sebuah badan usaha ini bisa memiliki beberapa perusahaan di bawah naungannya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatan dari kegiatan bisnis. Pertama, ekstraktif, kemudian agraris, perdagangan, industri, sampai dengan jasa. Nah, pertama, ekstraktif yang dimana termasuk dalam macam-macam badan usaha yang mengambil langsung hasil dari sumber daya alam, yang contohnya seperti perusahaan pertambangan, perikanan, penambangan hutan. Sektor yang ini memang bergantung pada keberlanjutan lingkungan dan juga sumber daya alam yang ada. Kemudian agraris, yang dimana badan usaha ini bergerak di bidang pertanian, seperti pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, dan kehutanan, yang memang memiliki tujuan utama dalam menghasilkan bahan pangan atau bahan baku industri dari sektor pertanian. Kemudian perdagangan, yang dimana sektor ini melakukan kegiatan jual beli barang tanpa mengubah bentuk fisiknya, yang contohnya adalah toko grosir, kemudian retail atau distributor produk dari produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya yaitu terdapat industri, yang dimana industri adalah sebuah lembaga atau badan usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi untuk pertama, pembuatan otomotif, tekstil, elektronik, dan juga makanan olahan lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bidang jasa, yang mana menyediakan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Yang contohnya adalah perbankan, kemudian ada transportasi, pariwisata, pendidikan, sampai dengan kesehatan, yang memang nilainya terletak pada kualitas layanan yang diberikan. Kemudian, setelah masuk ke dalam macam-macam badan usaha yang memang berdasarkan kegiatan, nah kemudian kita masuk ke dalam macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, yaitu terbagi menjadi 4. Pertama yaitu BUMN atau badan usaha milik negara, kemudian BUMS, badan usaha milik swasta, kemudian ada BUMD, badan usaha milik daerah, dan badan usaha campuran. Nah, pada bagian pertama yaitu macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, ada yang namanya badan usaha milik negara, yang dimana modal dimiliki sepenuhnya atau sebagian dasar oleh pemerintah, yang dimana BUMN ini seringkali mengemban misi sosial selain profit, seperti PT Kereta Api Indonesia Persero yang melayani transportasi publik. Kemudian ada BUMS atau badan usaha milik swasta. Pertama, secara kepemilikan modal, BUMS ini berasal dari individu atau kelompok swasta, baik secara nasional maupun asing, yang memang contohnya seperti PT Indofood, kemudian Sukses Makmur Tbk, yang bergerak di sektor makanan dan minuman, yang memang memiliki fokus utama untuk mencari profitabilitas. Kemudian ada BUMD, yaitu yang kepemilikan modalnya dinaungi oleh pemerintah juga, namun BUMD bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menyediakan pelayanan publik di tingkat lokal
seperti PDAM atau Bank Pembangunan Daerah. Nah, yang terakhir yaitu ada Badan Usaha Campuran yang memang merupakan sebuah gabungan modal antara pemerintah atau pusat dan juga daerah dan pihak swasta, yang dimana bentuk ini sering terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi dari berbagai pihak, sehingga modal yang didapatkan nanti akan lebih banyak dan bisa mumpuni dari proyek-proyek yang akan dijalankan. Nah, setelah mengetahui bahwasannya ada macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatan dan juga ada badan-badan usaha berdasarkan modal, kemudian ada sebuah bentuk badan usaha yang umum ada di Indonesia, yaitu pertama PT atau perseroan terbatas, kemudian kedua ada Commandeer Finance Cap atau CV, ketiga ada perusahaan perseorangan, dan keempat ada koperasi. Nah, pada bentuk badan pertama yaitu PT, yang memang sering kita lihat seperti perusahaan-perusahaan besar, yang dimana badan hukum yang modalnya terbagi atas saham, pemilik saham yang memang memiliki tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor. Hal ini mencerminkan adalah bentuk yang paling populer untuk perusahaan besar. Kemudian ada CV, yang dimana persekutuan komanditer ini terdapat dua pihak, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif, yang dimana dijelaskan sekutu aktif ini memiliki tanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional dan berjalannya aktivitas bisnis dari suatu perusahaan. Nah, kemudian juga ada sekutu pasif yang bertanggung jawab terbatas. Seperti secara umumnya biasanya sekutu pasif ini memberikan dana atau memasuk dana yang memang akan membantu secara finansial terhadap kegiatan operasional dari usaha tersebut, yang memang cocok untuk usaha menengah yang membutuhkan tambahan modal. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terdapat perusahaan perseorangan yang memang secara spesifik usaha ini dimiliki dan dijalankan oleh satu individu saja, dan keuntungan dan kerugiannya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik atau ownernya, yang dimana secara sederhana dalam pendiriannya tanggung jawabnya juga tidak terbatas. Yang terakhir terdapat koperasi, yang dimana bentuk dari badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip kekeluargaan, yang memang memiliki tujuan adalah untuk menyejahterakan anggota, kemudian juga bukan semata-mata mencari laba saja. Nah, itu tadi dari bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama adalah PT, CV, kemudian ada perseorangan, sampai dengan koperasi. Nah, kita masuk ke dalam sebuah peran pengusaha dan para pembantunya, yang dimana dalam menjalankan roda bisnis, pengusaha ini tidak selalu bekerja sendiri. Mereka seringkali membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang dimana nantinya akan membantu dalam mencapai sebuah tujuan dari perusahaan atau bisnis yang dijalani. Nah, pembantu ini juga memiliki peran krusial dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan pengembangan usaha. Nah, pertama ada pengusaha atau nahkoda bisnis, yang dimana pengusaha adalah dijelaskan sebagai individu atau entitas yang merencanakan, mengelola, dan mengambil risiko dalam suatu usaha. Mereka adalah pengambil keputusan utama yang bertanggung jawab atas arah dan keberhasilan bisnis. Kemudian pembantu dalam perusahaan, seperti pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, sampai dengan pimpinan perusahaan. Seperti pelayanan toko yang memang menangani penjualan langsung dan melayani pelanggan. Kemudian pekerja keliling melakukan tugas di luar kantor, seperti pengiriman atau pemasaran lapangan, tim marketing biasanya. Kemudian ada pengurus filial yang bertanggung jawab mengelola cabang atau unit usaha di lokasi lain, atau biasanya ketika kita membuka cabang atau ekspansi, maka akan ada kepala cabang dan yang memang mengepalai dari kegiatan dari cabang usaha kita tersebut. Kemudian ada pemegang prokurasi, yang memang individu ini diberi kuasa penuh oleh pengusaha untuk mewakili perusahaan kita. Nah, terakhir ada pimpinan perusahaan yang berupa manajer atau direksi yang memimpin atau keseluruhan dari kegiatan operasional dalam bisnis. Nah, itu tadi
ada sebuah peran pengusaha dan para pembantunya, yang dimana pertama tadi ada pengusaha, kemudian ada pembantu dalam perusahaan. Nah, kemudian ada juga pembantu dari luar perusahaan seperti agent, kemudian ada pengacara, notaris, makelar, sampai dengan komisioner. Nah, seperti halnya agent ini memiliki sebagai pihak independen yang membantu menjual produk atau jasa dari usaha kita. Kemudian pengacara menjadi penasihat secara hukum dan representasi. Lalu ada notaris yang memang membantu dalam pengesahan dokumen-dokumen hukum penting yang dibutuhkan dalam usaha yang kita jalani. Kemudian ada makelar yang menjadi narahubung dari pembeli dan juga penjual yang memang seringkali di pasar keuangan atau properti biasanya. Nah, ada juga komisioner yang memang membantu menjual barang atas nama pengusaha dengan menerima komisi. Itu tadi pembantu dari luar perusahaan yang terdiri dari agen, kemudian pengacara, notaris, maklar, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hubungan hukum pengusaha dan pembantu. Nah, hubungan hukum pengusaha dan pembantu ini memiliki sebuah korelasi yang dimana nantinya saling membantu dan berkoordinasi dalam kegiatan bisnis. Nah, hubungan antara pengusaha dan pembantu diatur oleh kerangka hukum yang jelas, yang dimana memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak ini terpenuhi. Seperti pemahamannya dimana untuk menghindari konflik dan memastikan kelancaran operasional bisnis. Pertama, hubungan perburuhan atau ketenaga kerjaan, yang dimana hubungan ini didasari oleh adanya subordinasi antara majikan, yaitu pengusahanya, dan buruh sebagai pekerja atau karyawan, di mana bahwasannya dijelaskan hubungan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mencakup hak dan kewajiban pekerja, upah, jam kerja, jaminan sosial, hingga prosedur pemutusan hubungan kerja. Yang dimana pengusaha memiliki kewenangan untuk memberi perintah dan pekerja wajib melaksanakan sesuai dengan kontrak kerja atau job desk yang diberikan. Nah, selanjutnya terdapat hubungan pemberian kekuasaan atau keagenan atau juga perwakilan. Dalam hubungan ini, secara konteks dalam hukum pengusaha adalah memberikan kuasa kepada pembantu untuk melakukan tindakan hukum atas nama pengusaha dan menjalankan usahanya. Yang dimana hukum ini diatur dalam pasal 1792, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPR, yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan di mana seorang memberikan kekuasaan kepada suatu urusan yang berlaku untuk agen, makelar, pemegang prokurasi, dan pembantu lainnya yang memiliki wewenang untuk bertindak mewakili pengusaha. Kemudian ada sebuah contoh nyata badan usaha dan pembantunya, seperti PT Kimia Farma Tbk, yang dimana masuk ke dalam bentuk usaha dari naungan dari BUMN, yang dimana sebagai salah satu BUMN farmasi terbesar di Indonesia. Kimia Farma ini memiliki jaringan apotek yang luas dan didukung oleh ribuan tenaga penjualan. Apotek tersebut juga adalah unit usaha yang dikelola oleh pengurus filial, yang dimana sementara tenaga penjualan bertindak sebagai pekerja keliling yang memperkenalkan produk ke dokter dan juga rumah sakit. Nah, para agen pemasaran dan distributor juga berperan penting dalam memastikan produk sampai ke seluruh pelosok negeri, yang dimana keberhasilan Kimia Farma sendiri tidak lepas dari koordinasi yang efektif terhadap pengusaha yang sebagai manajemen pusatnya dan juga para pembantunya di lapangan. Kemudian ada sebuah contoh lagi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang dimana dikelola oleh BUMS, yang dimana Indofood ini sebagai raksasa industri makanan. Seperti yang kita ketahui, banyak produk Indofood yang memang masuk ke dalam konsumsi dari banyaknya masyarakat, yang dimana sangat bergantung pada manajemen internal yang kuat dan jaringan distributor yang efisien. Nah, manajemen perusahaan adalah para pimpinan yang merumuskan strategi, sedangkan distributor adalah pembantu luar perusahaan yang memastikan produk Indofood ini tersedia di berbagai toko dan juga supermarket. Kemudian para agen penjualan dan promotor di lapangan juga memainkan peran vital, yang dimana dalam meningkatkan penetrasi pasar, sehingga sinergi antar pengusaha, yaitu pemegang saham dan direksi,
dengan para pembantu ini adalah sebuah kunci dominasi dari PT Indofood itu sendiri. Nah, itu tadi contoh dari beberapa PT yang terkait dengan penjelasan ada bentuk usahanya dan juga ada badan pembantunya. Nah, kita masuk ke dalam kenapa pentingnya organisasi dan efisiensi kerja. Yang dimana dalam dunia bisnis yang kompetitif, organisasi yang rapi, dan efisiensi kerja yang tinggi adalah kunci untuk mencapai tujuan utama oleh badan usaha dengan memperoleh laba dan juga menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, sinergi badan usaha dan pembantu usaha untuk sukses bisnis yang dimana hasil dari sinergi ini yang memang harmonis antara badan usaha dan para pembantunya yang memang dibantu oleh struktur organisasi yang kuat dan dukungan dari individu-individu yang kompeten, dan juga sebuah bisnis akan sulit mencapai potensi maksimalnya. Yang dimana pertama menjadi sebuah pilar kekuatan dari badan usaha dan juga strategi optimal untuk pertumbuhan dari usaha atau bisnis yang kita jalankan. Mungkin itu saja materi pada kesempatan kali ini, yaitu terkait badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.